pertama dalam sebuah cinta, mengingatkan cinta terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Balik lagi masih di acara ngopi ngobrol happy. Oke, kita masih ada Isyam Syamsi dan juga Uli. Ngomong-ngomong, Uli nama panjangnya siapa sih? Nama panjang? Iya, nama panjangnya. Kita taunya Uli gitu Uli aja kan? terus. Kalau nama panjang Uli Ayu Helanansyah. Oke, kita panggil dia Uli Ayu. Uli Ayu, Ya. Ayu orangnya. Tapi teman-teman manggilnya Helen. Oh, Helen. Teman-teman dari PPTI atau Putra Putri Tari Indonesia lebih kenalnya itu sebagai Helen gitu. Helen, Iya. kalau di sana ya. Tapi Iya. kalau di sini Kalau di Banyuwangi Uli. namanya Uli. Iya. Oke. Nah, Uli kalau urusan tari menari mungkin kayaknya memang kamu Udah tidak bisa diragukan nggak lagi. bisa dilakukan lagi. Menguasai Menguasai tari apa aja banget. sih dari daerah mana? Kalau menguasai tari dari daerah mana sejauh ini masih materi-materi yang ada di kampus ya Kak ya. Dari Jawa Timuran ada dari Malang, Banyuwangi, Madura, Surabaya. Kalau yang dari luar daerah mungkin lebih ke Jaipong, terus ke Jawa Tengah gitu. Kemarin juga sempat belajar tari Kalimantan, cuman agak susah juga ternyata. Susah, Iya, mungkin karena belum terbiasa, jadi rasanya kayak sulit banget gitu. Kalau tari Bali? Uli, Alhamdulillah untuk tari Bali tarian juga yang bisa. paling Uli suka itu tarian apa? Yang jelas tari gandrung, yang Tari buat gandrung. Uli bener-bener jatuh cinta sama tari. Apa karena dari Banyuwangi? Bisa jadi mungkin. Tapi sangat disuka sekali tari gandrung itu ya. Iya benar. Apa sih yang buat Uli suka dengan tari gandrung itu? Pertama Uli suka itu karena baca dari sejarahnya ya. Ternyata Karena gandrung sejarahnya itu memang, iya. iya. Ternyata gandrung itu kan pertamanya ditarikan oleh laki-laki. Laki-laki, Marsa. Iya betul. Gimana kok bisa jadi perempuan? Itu kan ada cerita-ceritanya. Itu yang buat Uli tertarik Jatuh banget hati. sama gandrung. Jadi gimana ya, kayak Uli juga berusaha mempelajari tari lewat sejarahnya juga, berusaha mengetahui gimana sih sebenarnya tari itu diciptakan, gimana sih tari itu bisa menjadi jiwa dari seseorang, kayak gitu Kak. Oke. Karena menari itu juga mewakili ini ya, Perasaan. perasaan, gambaran dari sebuah gerakan cerita isi tari Iya, itu betul. sendiri ya. Jadi nggak hanya Nggak sekedar salah-salah nari. gerak gitu aja. Iya. Ekspresi. Apa sih unsur tari yang harus dimainkan oleh seorang penari itu apa sih dalam menari itu? Yang jelas Wirogo, Wiromo, Wiroso. Wirogo, Wiromo, Wiroso. Wiroso, Kalau diartikan bahasa Indonesia? Wiraga. Raga. Raga. Iramanya, Iramanya. dan rasa. Rasa. Wirama. Raga, irama, rasa. Harus komplit. Nah itu dia makanya ya, raganya, rasa juga harus ada. Betul, karena yang Apa penting tadi itu namanya? rasa. Wirogo, Wirogo, Wiromo, Wiromo, Wiroso. Wiroso. Wisopo, Wirogo, Wiromo, Wiroso. orang kenal. Ya, termasuk di desain juga ya, Isan seperti itu ada unsur-unsur yang harus mewakili sebuah karya gitu. Iya, betul. Jadi kalau saya mendesain tuh apa ya? Terinspirasi dari yang ada di dalam pikiran terutama kan. Passion, this is my passion. Passion is my passion mungkin. Dulu background saya kayak SMA-nya adalah SMA normal ya, bukan SMK. Kemudian S1 saya juga sarjana ekonomi gitu. Background kerjaan juga perkantoran. Tapi karena this is my passion, mungkin ya udah kebentuk dari suka gambar, hanya dituangkan ke dalam bentuk desain. Lihat apapun kadang ini terinspirasi aja langsung ditorehkan dalam bentuk desain gitu. Kayak halnya dengan Gandrung Sewu ini. Iya. Saya bertahun-tahun melihat festival Gandrung Sewu, hanya punya kepikiran sih bagaimana sih Banyuwangi tidak hanya dikenal lewat Gajah Ulingnya aja, tapi gandrung yang merupakan salah satu ikonnya Banyuwangi. Ya alhamdulillah sih fashion pertama saya di Surabaya di acara Fatma Foundation Fashion in Charity waktu itu. Alhamdulillah sampai saya sudah ekspor juga Oh ya? ke Australia. Ada pelanggan yang beli untuk yang motif Untuk motif gandrung ini ya? ya, satu keluarga.
satu keluarga. Betul. Wow, keren. Dan ini di masa pandemi loh Mas Rano. Ini Di waktu masa pandemi ya? masih berkarya. Masih baru bulan Mei. Ini baru masih ya? baru ini Bener. berarti. Kita pengen tahu ini motif yang ada di sini tuh detailnya seperti apa sih Syam ini? Ini kok ada merak Kalau gimana? Samsung sih alhamdulillah ya dari apa? Manset tangannya ada berbeda. Oh. Saya menggunakan 4 kancing. Kalau biasanya kan hanya 1. Ini ada detail benang-benang timbulnya gini. Oh, Kayak gini ya. Dan ini cuttingnya pun harus pas. Ini dikombinasi dengan 2 kan yang berbeda. Kalau saya bikin yang versi perempuannya, saya 1 gaun itu bisa habis 3 lembar. Ih, gila. Wow. Karena untuk bawah aja, Iya. untuk sekelas gaun itu butuh 2 lembar, 4 meter atau sampai 5 meter. Supaya jatuhnya itu cantik dan anggun. Wanita kan harus Cantik dan anggun. Ini kamu nggak sampai 3 meter ini bajunya. Enggak sampai. 1 meter cukup. Kalau ini kombinasi Bawahnya sama doang. totogan. Totogan. ya. Ini merak ini apa ini maksudnya ini? Ini merak. Merak. Merak ini baru gandrung. Gandrungnya. Paling ini ambil di Alas Purwo ya, kan banyak meraknya ya. Semua flora dan fauna di Banyuwangi sangat menginspirasi buat Dituangkan, batik-batik. ya? Betul. Dituangkan melalui coretan batik yang indah. Betul. Betul. Dan saya produksinya 100% merangkul dan membina UKM-UKM yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah ini yang patut kita Apresiasikan. banggakan, kita apresiasi. Tetap untuk menggandeng Produk lokal. produk lokal ya. Jadi Cintai UMKM, para produk perajin lokal. batik gitu ya. Betul. Dengan Dari mengajari mereka bikin warna baru, Oh. motif baru dan sebagainya. Kita bina, kita ajarin mereka supaya karyanya itu lebih bagus dan lebih diterima di masyarakat. Oke, jadi seperti itu. Sebenarnya nih, pandemi ini banyak sih Mas jadwal fashion show yang memang apa ya, Sambil duduk aja nanti Farisa. Ya nanti yang tertunda gitu ya. Seperti halnya saya sebenarnya ada jadwal Indonesia Fashion Week. Ada? Ada. Sejak tahun Tahun kemarin 2020 itu? karena pandemi akhirnya dimundur-mundurkan entah Hari nggak sampai- tahu kapan ya. Betul. Indonesia Fashion Week, kemudian apa namanya, Asia Muslim Festival, Fashion Festival di Brunei Darussalam. Wow. Kemudian di Filipina juga ada event juga, Laos juga minta gitu. Tapi ya karena pandemik ini akhirnya cancel semua. Padahal kita sudah bayar tiket dan sebagainya. Waduh sayang banget. Dan itu udah nyiapin desain ya Desain yang mau sama ditampilkan. bahannya. Ya, alhamdulillah nih bulan depan ini, bulan September sama Oktober, alhamdulillah saya ditunjuk salah satu menjadi desainer untuk festival Muslim yang diadakan oleh Bank Indonesia untuk mewakili Pulau Jawa. Di Sentralnya di Surabaya, Uh-huh. tapi take videonya di Jakarta. Woi, keren sekali ya. Nah, udah pokoknya udah nggak perlu diragukan lagi karya-karya dari Syam Syamsi ini gitu ya. Syam, tapi tadi yang sempat kita omongin terinspirasi dari sosok Ramli. Ya, Iya. Mas Ramli. Apa sih yang membuat kamu Mas suka Ramli itu sosok desainer Jakarta nasional yang apa ya, yang ramah terhadap siapapun. Dulu pertama kali saya mengalami juga tidak diakui oleh desainer yang dianggap sebelah mata dan sebagainya. Kalau Mas Ramli enggak. Saya mengajukan diri waktu itu di pemilihan model Indonesia di tahun 2013. Saya memberanikan diri, menunjukkan gambar-gambar saya di sana. Wow, kok bagus, bisa. Kamu sekolah mana? Saya nggak pernah sekolah, Mas. Otodidak. Oh, keren. Nah, dari pertemuan itu saya selalu diajak di berbagai fashion show-nya beliau. Diajari cara menghandle satu spektakuler peragaan busana, menyiapkan baju-baju para model dan modelnya. Dari situ banyak sekali saya pelajaran yang didapat sampai beliau meninggal di tahun 2012-2013. Iya. Gitu. Jadi Mas Ramli itu alur ininya simple dan elegan. Jadi kalau kita berkreasi lewat batik, jangan neko-neko deh. Supaya apa? Motifnya tetap kelihatan. kelihatan? Ini simple dan elegan. Iya, iya. Dan Ihsan konsisten akan tetap dengan batik karyanya. Insya Allah begitu. Karena bagi saya sudah cinta dengan batik Banyuwangi. Cinta batik Banyuwangi ini. Kemana-mana sudah bawa batik Selalu Banyuwangi. termasuk masker yang dipakai ya, Ya, batik dijauhi. Banyuwangi. Saya juga produksi masker kemarin, udah kemana-mana. Udah juga ya. Jadi ini Ada masker ada pakai apa namanya ventilator, kemudian masker isuk sore. Isuk sore maksudnya bolak-balik ini Bolak-balik. ada motifnya. Jadi
bisa digunakan berapa? Kalau bosen pakai yang ini, kalau bosen lagi dibalik lagi. Karena kalau di dua zaman motif. di masa corona ini, masker itu ada salah satu kebutuhan fashion, terutama kaum wanita. Iya. Dulu Iya. mungkin sebelum corona, wanita menyesuaikan bajunya dengan tas atau sepatu. Tapi sekarang yang dicari adalah masker, Iya. supaya kelihatan lebih cantik. Jadi ini di masa pandemi juga ada peluang ya untuk bikin masker, desain masker. desain masker gitu. Uli, Iya, sebagai seorang putri tari Indonesia, mungkin ada pesan juga buat generasi muda agar mencintai tari. Jangan pernah lupakan sejarah intinya. Juga kalau bukan dimulai dari kita, terus dari siapa lagi? Nanti kalau semisal karya dari Indonesia atau dari Banyuwangi lah diakui oleh negara lain, baru deh nanti merasa kehilangan, baru deh nanti marah-marah sama negara tersebut. Padahal kita masih abai nih Kak, kita masih nggak peduli sama budaya kita sendiri, kita masih kayak nggak bisa menghargai tentang tradisional yang dikatakan kalau orang bilang kampungan lah, ketinggalan zaman, kuno ini itu. Padahal dulu itu orang-orang berjuang juga lewat seni dan budaya. Kita merdeka juga berkat seni dan budaya. Jadi tetap lestarikan budaya dan tetap semangat berkreasi, berkarya meskipun sedang pandemi. Oke, ya obrolan kita sangat luar biasa, menginspirasi buat kita semuanya pemirsa ya. Khususnya Lah, buat generasi muda ya, jangan lupakan karya-karya tradisional yang ada di daerah masing-masing. Betul sekali, tetap cintai dan lestarikan terus apa yang ada di daerah kita. Kita harus bangga gitu Kita ya. junjung tinggi produk lokal kita. Gitu. Thank you Isam ya, Thank you, sukses untuk Uli. karyanya Thank you. ya. Kemudian buat si Uli ya terus Ya, berkarya Kak. di dunia Selalu. tari ya. Selalu. Membawa nama Banyuwangi ya. Oke, kalau gitu kita pamitan dulu pemirsa ya karena kita sudah harus boleh berdiri semuanya. semuanya. Pamitan buat teman-teman Japanan ya, kita ikut Terima semuanya. kasih. Pemirsa kita ketemu lagi di episode berikutnya tentu masih di acara Ngopi Ngobrol Happy. Jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijumbu asmara bagai ombak pagi yang menyentuh nerumputan. Oh, 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 cinta akan ku berikan bagi hatimu yang damai. Oh cintaku, gelora suara soyu dalam bayu senja. Tiada ada yang kuasa melebihi indahnya nikmat bercinta. Ku jalin lagu bingkisan kalbuku bagi insan dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya